Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofel Damas Haji dari kelas MI 2B. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. Cek gitu. Oke, sebelum kita menyenggol sedikit mengenai apa itu e-commerce, patut kita ketahui apa itu sebelumnya e-commerce. Baik, e-commerce adalah kepanjangan dari electronic commerce, yaitu perdagangan atau suatu transaksi yang dilakukan secara elektronik. What? Ya, elektronik ya bisa menggunakan internet atau sebuah teknologi informasi dan melakukan sebuah transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli. Baik, kita senggol mengenai e-commerce sekarang. Apa sih e-commerce itu? Kalau tadi kan kita sudah sedikit membahas mengenai e-commerce, yaitu electronic commerce. Kalau e-commerce ada mobile e-commerce, yang kita dapat artikan sebuah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan sebuah perantara portable atau mobile, seperti contoh telepon genggam, telepon pintar, PTA, dan lainnya. Masih banyak lagi contoh yang menggunakan e-commerce ini. Pada saat penggunaan komputer berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, misal sewaktu-waktu kita berada pada dalam keadaan mobil ini misalnya, atau ada di mall atau di suasana lainnya lah, penggunaan komputer ini sangat tidak efisien karena ya kita harus membawa terlebih dahulu. Sedangkan dengan e-commerce ini kita hanya butuh sebuah peralatan mobile seperti telepon genggam kita atau handphone, bisa Android atau iOS yang lainnya itu. Jadi sewaktu-waktu itu kita bisa menggunakannya seperti itu. Jadi kelebihan itulah salah satu kelebihan dari e-commerce ini. Lanjut ke bagian ciri-ciri atau karakteristik dari e-commerce. Cek gitu. Selanjutnya kita ke karakteristik dari e-commerce. Saya barusan ya dapat referensi dari Google. Salah satu karakteristik dari e-commerce itu sendiri adalah aplikasi ini dapat digunakan dimanapun pengguna berada dalam situasi apapun, dan kata lain kita dapat menggunakannya itu dimanapun dan kapanpun, fleksibel lah intinya. Lalu yang kedua, melalui perangkat handset pengguna dapat bertransaksi, berkomunikasi dengan pihak lain yang tidak terjangkau karena perbedaan ruang dan waktu. Misal seperti pada e-commerce pasti akan tersedia fitur messenger, jadi kita dapat berinteraksi antara pembeli dan penjual yang di situ bisa kita gunakan melalui perantara mobile tersebut. Lalu yang ketiga itu personalization, yaitu e-commerce ini hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki handphone. Jadi bukan handphone sih, seperti apa ya? Kalau di laptop bisa sih. Mungkin kalau dalam keadaan tertentu atau di mana karena adanya perbedaan penomoran dan nomor unik yang dikeluarkan oleh penyelenggara telekomunikasi tersebut. Oke, terus dengan adanya e-commerce ini pastinya pengguna dapat menerima dan menyebarluaskan sebuah informasi tersebut dengan cepat, karena juga kita dapat update status atau misal apa ya, yaitu bisa dimanapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan perantara mobile tersebut. Oke, kita lanjut ke kelebihan dari e-commerce. Cek gitu. Oke, kita akan membahas yang ketiga, yaitu mengenai keuntungan dari kita menggunakan sebuah e-commerce tersebut. Yang pertama yaitu pelanggan akan merasa terpuas dan akan ya bisa menghemat biaya lah. Dan bisa dari situ pun e-commerce dapat menjadi sebuah lahan bisnis yang baru, peluang lah bisa dikatakan seperti itu. Lalu
pemilik dapat atau kita dapat mempunyai sebuah pengendalian atas data itu secara ya nyaman lah, karena kan kita bisa menggunakan melalui gadget lah. Lalu yang terakhir yaitu sebagai penjual dan pembeli akan bersama-sama dengan mudah. Maksudnya itu dalam sebuah komunikasi dengan adanya fitur messenger tersebut, lalu dalam mendapatkan laba akan lebih besar. Oke. Baik, ini adalah sebuah contoh dari saya atau referensi yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai maternal disaster. Oke, ini adalah halaman utamanya. Saya bisa lihat dimanjakan dengan beberapa spoiler dari katalognya yang habis lah, out of stock. Oke, lalu ada latest jurnal juga mengenai album-album band dari lokal atau luar negeri, dan bawahnya lagi masih banyak lagi gitu. Oke, ini adalah bagian shopping cart, yaitu untuk melihat bahan pembelian kita tadi. Lalu ada beberapa menu, lalu ada ini apa ini, IDR, yaitu kita bisa memilih mata uang yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita misal ke shop. Oke, di shop ini banyak sekali artikelnya dari Maternal sendiri yang udah disendirikan. Misalnya ada aksesoris, TS, lalu long pant. Nah, di t-shirt sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang short sleeve dan long sleeve. Kita klik yang all t-shirt, ya umumnya sajalah. Nah, ini adalah beberapa katalog dari Maternal di halaman pertamanya. Jika kita klik all t-shirt, misal kita klik salah satu, oke, misal saya mau order ini nih, katalog ini, saya mau pilih size S dulu aja deh, kuantitinya 1 piece. Lalu kita klik add to cart. Lihat apa yang terjadi ya. Oke, tunggu. Ini ada kayak sebuah alert bahwa kita berhasil order. Ini ada list tadi. Oke, misal kita pilih lagi nih salah satu, klik tes. Lihat nih ya, saya milih size L nih, kuantitinya 1 aja. Kita klik add to cart, tunggu beberapa detik lah, muncullah notifikasi, dan di halaman shopping cart ini akan terhitung sendiri totalnya dan total berat berapa kilo sih untuk pengirimannya, agar mengantisipasi kita dalam penipuan juga, dan ingin memuaskan pelanggan juga bahwa detail-detailnya itu sangat didetailkan oleh Maternal ini. Nah, ini ada continue, checkout, view cart. Oke, kita klik continue. Checkout lah. Checkout ini sangat banyak sekali data-data yang harus kita isi, kayak first name, last name, nomor telepon, email, dan lainnya, yang menurut saya itu sangat berfungsi dalam security payment, karena juga banyak juga sih yang kayak penipuan itu sangat banyak di online shop ini, bukan online shop sih, kayak online order ini ya. Itu sih dari pengalaman saya gitu, bahayanya online shop ini kalau tidak terperhati. Lalu ada 2 pembayaran metode, yaitu bisa menggunakan bank transfer, yaitu menggunakan bank BCA dan PayPal gitu guys. Oke, kita lanjut kemana ya, ke jurnal deh. Oke, ini adalah halaman pertama dari menu jurnal, yaitu mengenai berisikan review dari band-band lokal atau luar lokal. Misal kita klik salah satunya, yaitu kita pilih-pilih dulu ya sampai bawah. Oke, ini menarik, yaitu kita klik yang ini. Oke, ini adalah sebuah review band
2009 ya, kita bisa lihat alirannya keras. Wow, truk biasa sekonsep dengan Maternas itu sendiri. Lalu kita bisa lihat di bawah ini ada beberapa kayak petunjuk kayak refund policy, lalu how to order, VAQ, lalu payment confirmation. Misal kita klik how to order, misal kita kebingungan nih caranya order gimana, kita bisa klik di sini dan tahu caranya gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.